Jangan pernah menguatkan alasan hanya untuk membenarkan kesalahan dan mewajarkan sebuah kegagalan, karena itu akan membuat kita selalu setak pada jalan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bergembira ya. Dan mudah-mudahan di hari Minggu ini selalu hadir kebaikan-kebaikan kita untuk perubahan bersama keluarga. Waduh, banyak banget kan ya pandangan-pandangan tentang pandangan sinis boleh dibilang tentang orang yang memilih jalan untuk hidup hemat, untuk minimalis. Kadang-kadang sampai dibilang jangan pelit-pelit banget lah, harta gak dibawa mati. Emang bener sih, kalau emang berpikir harta nggak dibawa mati, terus kadang-kadang kita butuh self reward. Hari ini kita akan bahas tuntas ya, kalau bisa jangan di skip. Karena siapa tahu apa yang Bun Ai bahas hari ini ada yang sedang terngiang-ngiang di pikiran kamu untuk membenarkan kesalahan kamu dalam berbelanja. Apalagi nanti nih di poin keempat Bun Ai bakal bahas tentang poin bener gak sih kita jangan hidup hemat karena harta tuh gak dibawa mati. Bener juga gak sih bahwa harta yang kita miliki tuh gak dibawa mati, atau malah kadang-kadang ada juga kok yang memang dibawa. Waduh, serem banget ya bahasan hari ini. Mudah-mudahan semua bisa menyikapi dengan pikiran positif ya. Kalau ada ilmu tambahan boleh deh langsung tulis di kolom komentar. Kita langsung masuk aja yuk ke poin pertama, di mana orang yang hidupnya hemat, minimalis akan selalu diidentikan dengan mencari harga termurah. Wah, dia aja tuh, dia mas kalau murah-murah mau. Nggak gitu kok Anjali Rani Mukerji. Nggak selamanya orang yang hidup hemat, minimalis itu akan cari harga termurah. Kalau kamu nggak percaya, banyak banget loh furnitur yang minimalis dengan harga yang fantastis. Bercanda ya. Jadi harga yang termurah, kita tuh udah nggak bisa lagi memungkiri bahwa ada rupa, ada harga. Jadi kalau harganya murah, otomatis nih ada sesuatu yang membuat murah kan. Gak mungkin kan ujung-ujungnya kita akan dikasih murah aja kayak gitu, gak mungkin. Jadi kalau kamu mau hidup hemat, gak semerta-merta kamu harus cari barang termurah, apalagi itu barang inti. Contoh nih, kayak Bun Ai itu pasta giginya gak bisa banget kalau pakai pasta gigi yang gak sensitif, karena Bun Ai punya gigi yang sensitif gitu ya. Jadi kalau Bun Ai ganti pasta gigi dengan harga yang termurah, itu bakalan malah jadi boros, karena nanti akan sakit gigi, akan harus ada pengeluaran lebih untuk beli obat. Sama mungkin kamu kayak sampo atau yang lainnya, minyak, kamu mungkin cocoknya minyak merek A. Kalau emang udah cocok, gak usah deh pakai coba-coba. Sama kayak kuota, kamu boleh ganti kuota kamu ke harga yang lebih murah dengan konsekuensi jaringannya kah, atau mungkin penggunaan kuota yang terbatas. Itu penggunaan kuota apa PPKM? Berbatas gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang kamu mobilenya di malam, terus penggunaan kuotanya bisa di malam, ya is okay, gak apa-apa. Jadi jangan pernah identikan diri kamu yang menjalani hidup hemat, menjalani minimalis itu harus dengan yang harga termurah, enggak. Tapi kita itu benar-benar cari sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, nggak dibuat-buat gitu. Jangan mentang-mentang label kuning hajar aja semua beli gitu, label merah hajar semua beli, nggak gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah mengidentikan diri kamu sendiri, nggak usah ngomongin siapapun, diri kamu sendiri, bahwa saya hidup hemat bukan berarti saya harus cari harga yang termurah. Tapi kualitas, fungsi itu jadi peraturan juga, jadi pemikiran juga. Oke deh, kita langsung masuk ke poin kedua. Tertipu dengan kata-kata mumpung diskon lah, mumpung murah lah, atau mumpung promo lah. Balik lagi deh, dengan kata-kata mumpung tersebut bisa jadi kamu membeli fungsi yang gak kamu butuhin. Kamu bisa membeli fungsi yang sebenarnya masih ada di rumah kamu. Oke, harga 500.000, dapat potongan harga 70% lah ya, let's say 70%, jadi 210.000. Wow, murah banget, kapan lagi gitu. Tapi balik lagi deh, 210.000 itu harusnya bisa kamu tabung, tapi karena kata-kata promo ini, mumpung diskon ini, kamu jadi beli. Ujung-ujungnya kamu juga jadi ngeluarin duit lebih.
Atau kata-kata mumpung promo, ya udah ya stok sebanyak-banyaknya sehingga over budget bulanan kamu hanya berpatokan pada sabun misalnya atau pada minyak misalnya. Kamu akan mengacak-ngacak anggaran lain atau mungkin mengacak tabungan kamu. Pertanyaan Bun Ai, kalau kamu biasa hutang sama tabungan sendiri nggak masalah. Oke, nggak apa-apa, aku ambil tabungan aku sendiri, tapi bulan depan otomatis aku harusnya nggak beli minyak dong. Nah, budget minyak bisa aku tabungin lagi, itu nggak masalah. Karena Bunda juga sering kayak gitu loh, minjem sama tabungan sendiri. Dan itu rasanya seru banget sih. Siapa yang udah pernah punya pengalaman ya untuk menghidupkan alarm dari diri sendiri sehingga kamu minjem sama tabungan kamu aja, kamu berniat membayar. Hebat ya, minjem sama tabungannya aja niat bayar loh. Gak usah dialarm sama orang, gak usah di SMS, meng-SMS dirinya sendiri, mengalarm dirinya sendiri bahwa hey, kemarin udah beli minyak promo banyak ya. Berarti harusnya bulan ini kamu ada budget lebih dong untuk nabungin harga minyak yang harusnya kamu beli di bulan ini. Bukan berarti malah bulan kemarin udah stok minyak, karena bulan ini gak beli minyak, ujung-ujungnya malah beli yang lain. Ya udah sama aja sih kan, gak jadi hemat juga. Dan tapi biasanya nih ya, ada sedikit tips kalau barangnya banyak di depan mata kamu itu malah kayak ngabisinnya tuh sesuka hati loh. Kalau nggak ada barangnya atau sedikit aja di rumah kamu malah kayak ada rasa sayang. Waduh, tinggal sedikit nih, makanya aku hemat-hemat nih. Ada yang sama nggak punya pengalaman itu? Kalau ada yang sama boleh lagi tulis di kolom komentar ya. Nah, ini juga penting banget, poin ketiga, merasa sekali-kali. Ya udahlah ya, sekali-kali. Kenapa sih, apa salahnya? Pertanyaan Bun Ai di bulan ini udah berapa kali-kali tuh yang hadir pada jiwa kamu, yang hadir pada pembelian barang kamu. Udah berapa sesekali itu yang kamu lumrahkan? Ya sesekali wajar lah, masa nabung terus? Gak apa-apa, sesekali wajar lah ngilangin stres belanja. Gak apa-apa sih, asal gak punya tabungan nanti kamu gak stres juga. Jadi sebenarnya kehidupan tuh pilihan, mau stres di awal atau stres di akhir. Karena yang namanya hidup, seperti yang Bunda bilang di video kemarin, gak mungkin Allah menciptakan kita hanya untuk berbahagia terus, itu gak mungkin. Sehebat apapun kehidupannya, meskipun kita ngelihat, wah nih orang uangnya banyak, cantik, jelita, kurus, langsing gitu ya. Tapi pasti deh, pasti ada masalah dalam hidupnya. Sama, seburuk apapun kondisi kita yang orang lihat, pasti ada sisipan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Di hari Minggu kamu kultum lagi ya Bun Ai. Bercanda ya teman-teman, serius deh. Bun Ai gak masuk kultum kok. Gak ada apa ya, belum pantas ke arah sana. Jadi kalau sekali-kali ini terbudget, memiliki fungsi, is okay, gak ada masalah sama sekali. Sesekali kamu punya budget 500.000, kamu belanjainnya sesekali sampai 500.000, is okay ya, termaafkan. Tapi kamu budgetnya 200.000, bulan ini udah sesekali, bahkan kamu sampai pakai pay letter. Aduh, jangan begitu ya Anjeli dan Kajol. Jangan seperti itu. Khawatir ya kamu bakalan stres pas kamu bayar. Itu ketika kamu beli barang, fungsi kamu pakai, itu otomatis harga menurun. Kamu jual juga nggak mungkin kan. Jadi benar-benar pikirin dengan baik untuk mengelola keinginan-keinginan receh, keinginan-keinginan dadakan yang tidak ada di pikiran, sehingga kamu menjadi panic buying untuk menjadi keinginan yang besar, untuk menjadi keinginan yang di masa depan. Itu akan jauh lebih baik deh, dan rasanya itu akan nonjoknya jauh lebih baik. Waduh, tapi jangan ditonjok beneran juga Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Oke, langsung masuk aja ke poin keempat. Ini nih yang paling sering banget ya diucap-ucap dan membuat seolah-olah pelaku hidup hemat itu adalah pelit luar biasa, enggak menikmati hidup, medit meregehese gitu. Bahasa Indianya tuh medit meregehese. Bener gak sih pelaku hidup hemat tuh pelit dan medit gitu? Hai kamu, bersiap ya, Bun Ai mau marah nih. Udah lihat gak muka Bun Ai kayak mau marah banget? Jadi kalau kamu berpikir harta gak dibawa mati, kamu dibanding dibelanjain, mendingan kamu sedekahin. Udah pasti dong berbuah pahala, udah pasti itu membahagiakan orang lain, bermanfaat fit dini wa dunia wal akhirah. Dibanding kamu belanjain, itu cuma menikmati diri kamu sendiri. Kalau berpikir seperti itu, sedekahin seluruhnya, sebanyak-banyaknya. Karena emang benar banget, harta yang kita bawa mati adalah amal kebaikan. Tapi balik lagi, kita itu diperintahkan Allah untuk memberikan warisan terbaik untuk anak cucu kita nanti. Dan balik lagi, hidup hemat, menabung, tidak boros bukan perintah perencana keuangan, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi kita yang merasa
untuk tidak mengeluarkan uang secara sia-sia, bukan untuk semata-mata memperkaya. Udah hemat nggak kaya-kaya, emang siapa yang mau hemat jadi kaya? Kita hemat itu untuk nggak jiwa kita terombang-ambing sama keinginan yang nggak sudah-sudah. Seperti di surat At-Takasur. Aduh, belum puas kehidupan seseorang manusia sebelum tanah menimpa dirinya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Emang benar banget harta gak dibawa mati, tapi ada beberapa case kejadian bahwa dia mencari harta sebanyak-banyaknya, menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi begitu dia mohon maaf mengalami sakaratul maut, dia sakit terus terjual seluruhnya ya, sehingga habis semuanya, baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, kamu yang udah nganggap harta gak dibawa mati, tiba-tiba memang harus ditakdirkan itu habis sebelum kematian kamu, ya kita juga gak bisa berbuat apa-apa. Mengkhawatirkan terlalu masa depan gak boleh, tapi menyia-nyiakan masa kini juga gak boleh. Jadi imbang lah ya, setengah-setengah. Dan balik lagi, harta yang dicari sejatinya untuk bermanfaat, bukan yang sia-sia. Kalau cukup makan ayam 1 membuat kenyang, ibadah enak, kenapa harus makan ayam 10? Jadi kalau memang merasa wah hartanya nggak dibawa mati, ya udah kita banyak-banyakin sedekahnya aja. Dan kalau urusan sedekah itu murni ya urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak sih Bun Ai dipamerin sedekah? Tergantung niatnya. Kalau untuk memberikan pelajaran terbaik sehingga mengetuk orang-orang untuk lebih bersedekah lagi, itu boleh banget. Karena kadang-kadang kebaikan harus disiarkan biar orang bisa ikut-ikutan. Waduh, berat banget bahasan di hari Minggu kamu Bun Ai. Oke deh, kita lanjut dulu ke poin kelima sebelum kita sapa-sapa ya. Yang udah agak-agak lelah boleh langsung ke dapur, ambil dulu kopi dan cemilannya. Atau yang udah agak-agak tersedak-sedak, itu aku minum dulu, sabar. Bun Ai gak ada maksud nyindir siapapun ya, selalu Bun Ai lope-lope sama kalian. Poin kelima, habis manis sepah dibuang. Yaitu setelah membeli gak dirawat. HP ya waktu dibeli masih cicilan pertama, ya ampun, itu baru ada letupan-letupan dari mulut aja itu dielap gitu ya, sampai di haha gitu. Dilapin, anaknya nyenggol dikit aja, jangan dong gitu. Udah cicilannya lunas, ditaruh sembarangan. Bahkan kadang anaknya main sambil nyuapin, ada kerak-kerak nasi nggak langsung dibersihin, sebodoh amat teuing. Terus udah gitu nggak diupdate, nggak diupgrade. Waduh, itu yang bahaya banget sih. Jadi kalau bisa kita setelah beli, kenapa tidak akan membebani suatu hamba melebihi batas kemampuan gitu. Sama kayak ngutang juga, kita nggak boleh terbebani sampai melebihi batas kemampuan kita tuh. Ingat tuh ya, itu perintah, bukan perintah Bun Ai lagi tuh, perintah Allah. Ya, jadi kalau kita ngutang pun nggak boleh lewat batas kemampuan, nggak boleh modal nekat, nggak boleh. Sama, kenapa kita diperintahin nabung dulu, ngumpulin dulu, beli sesuai kemampuan. Itu rasa effort nonjoknya mungkin lebih dahsyat ya. Aduh, ini aku gara-gara pengen beli ini, aku sampai nggak jajan bakso loh 10 hari. Waduh, nggak jajan bakso beli handphone, keren banget tuh. Jadi lebih kita tuh merasa menjaganya luar biasa. Jadi balik lagi, percuma banget kamu nggak bakalan bisa hemat kalau kamu setelah punya barang itu nggak dirawat dengan baik. Apapun itu ya, nggak cuman handphone, baik tas, kulkas, TV, dan yang lainnya. Jadi kayak kamu setelah dipinang pengen dirawat dengan baik juga ya sama suami tercinta. Sama deh barang-barang juga gitu. Setelah kamu pinang, jangan kecewakan Allah yang sudah memenuhi keinginan kita untuk punya barang tersebut dengan menyia-nyiakannya sehabis itu. Aduh, jangan kecewa ya sama materi Bun Ai untuk hari ini. Soalnya kayaknya minggu depan Bun Ai mau ngejarin budgeting lagi nih. Oke deh, di sini untuk nomor 6. Tapi belum disapa-sapa. Sapa-sapa dulu apa materi dulu nih? Kita sapa dulu untuk menghela sejenak ya. Pakai pelampung pas berenang, Hai Lampung dan Tangerang. Ada kayu di atas toko, halo Sekayu dan Mojokerto. Ada celengan, jangan ditebok ya, nanti gak ngumpul-ngumpul tuh. Hai Pengarengan dan Kota Lombok. Ada nasi nyelip di gigi, halo Fatih dan Bukit Tinggi. Waduh, udah disapa-sapa sama Bun Ai ya. Dan bagi kamu yang senantiasa nonton channel keluarga Bun Ai, senantiasa like, comment, subscribe, pokoknya lope-lope. Mohon maaf banget kalau untuk hari ini Bun Ai belum bisa balesin komentar kamu, tapi pastinya udah Bun Ai baca ya. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, jika berkenan langsung ya tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke deh, langsung aja kita masuk ke poin ke-6, yaitu tertipu diskon dan promo. Baik buy one get one, gratisan, harga turun, please banget ya.
Yang harus kita tanamkan di pikiran kita adalah tidak mungkin perusahaan mau rugi sama kita sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang pas buy one get one kamu nggak butuh, nggak usah beli. Kalau memang pas gratisan itu barangnya juga nggak kamu butuhin dua-duanya, juga nggak usah beli. Karena pastinya promo-promo tersebut tuh udah dipikirin banget sama perusahaan. Jadi perusahaan tuh nggak mungkin ya mau rugi. Dan yang ada, jika barang tersebut kamu beli akan terjadi terpaksa fungsi, bukannya untung malah rugi. Ya sayang ya, yaudahlah pakai aja. Ya sayangnya, padahal aku nggak terlalu suka-suka banget sih sama modelnya. Jadi ujung-ujungnya kamu juga akan beli sendiri. Dan yang terakhir untuk menutup materi hari ini yaitu tertipu kata sayang. Sayanglah buat anak. Buat anak apa sih nggak seorang ibu yang diberikan gitu ya. Ya benar banget, kamu boleh sayang sama anak, tapi ingat, kadang-kadang seorang ibu itu sayang untuk kebaikan dan kesehatan, tapi boros untuk keburukan dan rasa sakit. Contoh, kamu bisa hemat makanan kamu di rumah, tapi kamu gak bisa hemat untuk jajan anak-anak. Itu kan malah terbalik ya. Kalau menurut Bun Ai, mendingan makanan di rumah kita lebihkan, kita baguskan gizinya dibanding harus di luar rumah yang kita belum tahu untuk pengolahannya. Sesekali boleh, makanya jangan tertipu di poin ketiga. Kata sesekali itu benar-benar sesekali, nggak yang sekali ujung-ujungnya jadi banyak. Dan untuk kebaikan, kadang-kadang ngaji atau buku itu tuh nggak ada budget. Sayang, masa sih ngaji di sana bayar mahal banget. Padahal kan kalau boleh dibilang ya, ngaji juga kan bagian dari ilmu. Guru ngaji itu juga dia menimba ilmu. Jadi harusnya kita juga bisa memberikan penghargaan sama, nggak usah lebih, sama seperti orang-orang yang belajar ilmu umum pada dasarnya. Dan yang terakhir itu boros. Kadang-kadang boros sama internet berlebihan, nongkrong-nongkrong. Sayanglah, kasihanlah, namanya juga masih muda. Justru masa muda itu adalah masa pembentukan karakter mereka. Kalau kita sampai kebablasan, ujung-ujungnya bakal ada penyesalan di kemudian hari. Jadi ayo sama-sama kita balik lagi, review lagi mindset kita bahwa kata-kata sayang itu harusnya betul-betul sayang dan berpikir untuk masa depan. Meskipun terkadang kita itu terpaksa, anak kita terpaksa, sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang sayang sama manusia, yang pengen manusia itu kembali kepada Allah ke syurganya, menyuruh kita berbuat kebaikan, jangan melanggar keburukan gitu. Supaya apa? Supaya kita itu kembali kepada Allah. Meskipun dalam pelaksanaan ya, kadang-kadang gak bisa dipungkiri namanya manusia ya, berat banget. Suruh sabar berat, suruh syukur berat, suruh ibadah berat. Tapi balik lagi, Allah tuh tahu banget kok memaksakan kita untuk sesuatu yang jauh-jauh lebih baik dan jauh-jauh lebih indah setelahnya, yaitu syurganya Allah. Amin. Oke deh, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, Bunda bukan seorang pakar atau siapapun, hanya ibu rumah tangga biasa yang mau sharing sama teman-teman. Jadi mohon maaf banget ya kalau ada bahasa, kata-kata yang menyakitkan. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.